Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Septiani dari kelas KT22A dengan NPM 22412034. Sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tentang formulir. Yang pertama ada pengertian dari formulir. Suatu sistem akuntansi pokok terdiri dari sekumpulan bukti rahasia atau formulir, atau dokumen, jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Dan mulai berganti tahun 2010, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Definisi formulir tersebut dibuat pada waktu komputer belum digunakan secara luas dalam bisnis. Formulir dapat berupa kertas atau dapat berupa formulir elektronik. Formulir elektronik merupakan ruangan terdi yang ditayangkan dalam ruang komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dengan pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik memiliki berbagai manfaat di antara lainnya. 1. Tidak pernah kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. 3. Tidak keefisien formulir dapat dihindari. 4. Tidak dimungkinkannya penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan mengisi formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sekali. 7. Tidak ada data yang mengembang. 8. Memudahkan dalam mengelola formulir. 2. Manfaat formulir. Menurut Mulyadi pada tahun 2010, formulir memegang peran penting dalam sistem informasi akuntansi. Formulir digunakan untuk 1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. 2. Merekam data transaksi bisnis perusahaan. 3. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. 4. Untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi atau ke organisasi lain. Sedangkan menurut sumbernya, formulir dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, contohnya surat permintaan, surat permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang. 2. Formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan, contohnya faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, surat order, surat pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan surat order penjualan. Yang ketiga, formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembelian, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan rekening keuangan atau bank statement. Sedangkan menurut tujuan penggunanya, formulir dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, formulir yang digunakan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, seperti material requisition, surat permintaan penawaran harga, dan memo kredit dan memo debit. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya pernyataan piutang atau akun receivable statement. Yang ketiga, prinsip dasar merencanakan formulir. Menurut Mulyadi pada tahun 2010, dalam mendesain formulir, prinsip dasar berikut ini perlu dipertimbangkan. Yang 1. Sedapat mungkin manfaatkan tebusan atau kopi formulir. 2. Hindari aplikasi yang mengumpulkan data. 3. Buatlah rancangan formulir sederhana dan seringkas mungkin. 4. Masuklah unsur internal cek dalam rencana formulir. 5. Cantumkan nama, alamat, perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. Yang keenam, cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Ketujuh, beri nomor untuk identifikasi formulir. Ke-8, cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir. Jika formulir lebar, digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. Yang ke-9, cetaklah garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Yang ke-10, cantumkan nomor urut tercetak. Yang ke-11, rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisian hanya membutuhkan tanda checklist atau silang atau dengan menjawab ya atau tidak untuk menghemat waktu pengisian. 12. Susunan formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali. 13. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang berisi data yang saling terkait. Dan ada 4 keadaan yang mendasari perlunya penggunaan formulir. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat. Yang kedua,
Jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, penggunaan formulir memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya. Yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Dalam merancang kembali formulir, perlu dilakukannya survei untuk mengumpulkan data. Yang pertama, yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakannya. Yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan menyediakan pengisian dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, formulir atau dokumen dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, dokumen sumber atau source dokumen. Yang kedua, dokumen dokumen pendukung atau supporting dokumen. Dokumen sumber atau source dokumen adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung atau supporting dokumen adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Dan ada juga jenis formulir atau dokumen berdasarkan siklus pengelolaan transaksi. Yang pertama, siklus penerimaan atau penjualan. Aktivitas utamanya berupa penjualan, yaitu prosedur penjualan dan dokumen yang digunakan berupa 1. Permintaan informasi persediaan barang atau jasa dari pelanggan. Dokumen yang dikirimkan mandatory question yang berisi informasi produk, harga, ketersediaan produk, dan informasi pengiriman produk. Yang kedua, pembuatan kontrak penjualan, yaitu dokumen yang biasa digunakan adalah surat kontrak penjualan. Yang ketiga, memasukkan pesanan, bisa melalui telepon, internet, atau langsung ke tempat penjualannya. Dokumen yang digunakan yaitu berupa order penjualan. Melakukan pengiriman yang menjadi dokumen pernyataan adalah surat pengiriman barang atau delivery order yang digunakan untuk mengantarkan barang dari gudang penjualan ke gudang pembeli, dan daftar pengepakan atau bill of lading yang digunakan sebagai daftar pengepakan barang di gudang. Melakukan penagihan, dokumen yang digunakan faktur penjualan atau invoice, dokumen pesanan penjualan pelanggan, daftar penagihan, atau dokumen delivery order pelanggan. Oleh sebab sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.